Kamu pernah nonton atau dengar berita tentang rapat dengar pendapat di gedung DPR? Biasanya kan suasananya terkesan kaku, penuh perdebatan sengit amperbet, atau bahas aturan hukum yang jelimet. Yah, tapi ada satu momen di Komisi Ketiga, DPR yang bikin suasana ruang rapat langsung berubah drastis. Nggak ada bentakan atau debat panas. Yang ada cuma suara tangisan histeris dari seorang ibu rumah tangga. Ibu ini namanya Bu Supiah. Dia jauh-jauh datang ke Jakarta bukan buat urusan politik atau mau cari ketenaran. Dia datang membawa rasa putus asa yang luar biasa demi memperjuangkan suaminya, Pak Hartono, yang waktu itu ditahan di Polres Wekanan, Lampung. Biar makin jelas gambaran kasusnya, kita coba telusuri kejadian ini dari awal. Jadi, Pak Hartono ini sehari-harinya kerja sebagai pengecer BBM. Di daerahnya di Wekanan, dia jualan pertalite eceran di warung kecil milik mereka. Kebutuhan warga sekitar kan beragam ya. Dan warung-warung eceran seperti punya Pak Hartono ini sering jadi andalan warga lokal yang butuh bensin cepat, tanpa harus antre jauh ke SPBU. Nah, masalah besar itu muncul pas suatu hari Pak Hartono lagi ngangkut BBM pakai jerigen buat stok jualannya. Tiba-tiba saja, dia diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Wekanan. Tuduhannya nggak main-main, dugaan penimbunan BBM bersubsidi. Bisa kita rasa buat keluarga kecil seperti Bu Supiah dan Pak Hartono. Penangkapan ini langsung bikin dunia mereka serasa runtuh. Mata pencaharian hilang, dan kepala keluarga tiba harus masuk sel penjara. Tapi, ujian buat Bu Supiah ternyata nggak berhenti di situ saja. Saat suaminya masih mendekam di tahanan, Bu Supiah mengaku kalau dia didatangi oleh oknum polisi. Di situ, oknum tersebut minta uang tebusan yang nilainya nggak tanggung-tanggung, 50 juta rupiah. Katanya, kalau uang itu diserahkan, Pak Hartono bisa langsung bebas dan urusannya beres. Coba kita posisikan diri di posisi Bu Supiah. Dari mana seorang istri pengecer bensin eceran bisa dapat uang 50 juta rupiah dalam waktu singkat? Uang segitu banyaknya jelas di luar jangkauan mereka. Di satu sisi, Bu Supiah nggak punya uang sebanyak itu dan nggak tahu harus cari pinjaman kemana lagi. Di sisi lain, dia betul-betul nggak tega melihat suaminya harus berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Kebingungan, ketakutan, dan rasa tidak berdaya ini akhirnya bikin Bu Supiah mengambil langkah nekat, mencari keadilan sampai ke tingkat pusat. Sampailah kita pada momen di gedung DPR itu. Bu Supiah berdiri di hadapan para anggota Komisi Ketiga DPR. Tangisannya pecah di dalam ruangan. Dia tumpahkan semua beban di dadanya, menceritakan bagaimana suaminya ditangkap hanya karena urusan jerigen bensin, sampai pengakuannya soal dimintai uang 50 juta oleh oknum aparat yang harusnya melindungi warga. Momen itu langsung menyedot perhatian publik. Suara Bu Supiah yang gemetar bukan cuma mewakili dirinya sendiri, tapi juga jadi cerminan dari kecemasan masyarakat kecil yang sering bingung harus berlindung kemana kalau berhadapan dengan oknum penegak hukum. Setelah tangisan dan pengakuan Bu Supiah itu viral dan menyita perhatian nasional, tindak lanjut dari pihak kepolisian akhirnya bergerak cepat. Kapolres Wekanan memberikan pernyataan resmi bahwa tuduhan terkait adanya oknum polisi yang meminta uang 50 juta itu langsung diproses secara internal oleh Propam untuk diusut tuntas. Dan berita baiknya buat Bu Supiah, Pak Hartono akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan, sehingga dia bisa keluar dari sel dan berkumpul lagi bersama kerabat serta keluarganya. Dari kasus Bu Supiah ini, kita bisa belajar banyak hal ya, soal bagaimana masyarakat kecil berjuang mencari keadilan. Sekaligus jadi pengingat penting buat transparansi dan pembenahan di tubuh penegak hukum kita. Nah, kalau dari pandangan kamu sendiri melihat kejadian seperti ini, apa yang paling bikin elus dada? Untuk diusut tuntas. Dan berita baiknya buat Bu Supiah, Pak Hartono akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan, sehingga dia bisa keluar dari sel dan berkumpul lagi bersama kerabat serta keluarganya. Ke kebun untuk anak sekolah dikarenakan jauh dari Pertamina. Pertalite saya diantar dari kawan saya dari Negara Ratu, Lampung Utara. Setelah diantar 5 menit atau 10 menit, saya ditangkap Bapak polisi, dituduh penimbunan BBM, dan saya dibawa ke Polsek Pakuan Ratu. Di situ saya dimintain uang sebesar 50 juta agar saya dibebaskan. Namun saya nggak punya uang sebanyak itu, Pak. Karena saya nggak bisa bayar uang sebanyak itu, maka suami saya ditahan di Polres Wekanan. Saya mohon, Pak, saya mohon, Pak, bebaskan suami saya. Saya mohon, Pak, saya mohon. Terima kasih.